Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan sharing di Suara Kebaikan. Yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah di episode ke-7. Jadi malam hari ini kita akan sharing bareng bersama yang merupakan seorang konten kreator yang keren lah pokoknya. Selamat bergabung buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Retno Anwar, Habis Ona, wah Habis nih aktivis Riau yang keren. Ada Muhammad Fajar. Gresek. Sekarang udah nggak gresek ya? Sekarang udah nggak gresek kan? Sorry tadi ada kesalahan teknis, suara kurang jelas. Bentar. Sekarang udah jelas belum? Udah jelas ya? Kita masih menunggu narasumber kita. Udah jelas belum? Ketekuk. Udah ya? Wah, Bang Rijal sudah bergabung ternyata. Kita lagi tunggu koneksi Bang Rijal. Cek. Halo kakak, siap. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh mereka reba? Alhamdulillah, bagi-bagi. Siap. Kita bahasa Indonesia saja supaya teman-teman yang lain mengerti. Betul. Suara jelas ya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah narasumber kita sudah ikut join bareng di live malam ini. Jadi sebelum kita masuk ke sesi sharing-sharingnya, mungkin mau perkenalan dulu mungkin ya, Bang. Kita mau perkenalan dulu mungkin apa itu Pick Up Kebaikan biar teman-teman tahu. Jadi Silakan kakak. Ya. Jadi Pick Up Kebaikan itu merupakan sebuah wadah gerak sosial yang mengajak seluruh masyarakat khususnya pemuda untuk bisa berpikir kemudian bertindak dalam menjemput dan mengantarkan kebaikan. Yang insya Allah orientasinya kita ini pada kebencanaan, sosial kemanusiaan, pendidikan dan lingkungan. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan konsentrasi itu insya Allah akan kita garap dalam bentuk kebaikan. Kita ini sekarang alhamdulillah ada bersepuluh dan insya Allah kedepannya akan terus bertambah lagi. Kita itu berasal dari dunia kampus sebenarnya, organisasi di kampus yang dulunya memang kita alhamdulillah konsen juga di kegiatan-kegiatan sosial khususnya kebencanaan. Nah, setelah kita dimisioner dari organisasi tersebut, kita berpikir apa wadah yang bisa kita gunakan untuk tetap menyalurkan kebiasaan-kebiasaan kita bareng-bareng. Tapi kakak, audio kurang jelas. Boleh diangkat-angkat mic-nya. Yeah. Oke, saya pegang saja. Ini jelas mungkin. Oke. Siap. Jadi kita itu berasal dari organisasi kampus dulu. Ada yang di BEM dan ada yang di organisasi lain. Yang dulu memang konsennya itu sama hal-hal yang berbau dengan kegiatan-kegiatan kepedulian sosial, kebencanaan dan lain sebagainya. Dan setelah kita dimisioner, kita berpikir ya, kira-kira apa wadah yang bisa menyatukan kembali semangat kita itu. Daripada terpencar, padahal kita semua punya potensi kebaikan yang sama, makanya kita bentuklah Pick Up Kebaikan. Begitu. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita berjalan sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan, dan dengan progres yang lumayan lah. Semoga kedepannya kita terus berkegiatan positif. Dan selain kita terjun ke lapangan, memberikan bantuan mungkin,
kepedulian terhadap orang lain, kita juga coba untuk memberikan edukasi, sama-sama belajar lah istilahnya tepatnya, melalui program-program seperti Suara Kebaikan pada malam hari ini gitu. Dan alhamdulillah ini di episode ke-7, dan kita coba untuk membahas terkait masalah pandemi dari berbagai sudut pandang. Kemarin kita juga sudah dari tenaga medis, dari dokter corona sendiri, kemudian atlet, dari musisi, dari aktor juga, kemudian dari relawan. Dan alhamdulillah malam ini kita akan sharing-sharing dari sudut pandang konten kreator, dan alhamdulillah kita akan bareng dengan Bang Rijal. Itu mungkin Bang ya. Okay. Siap Kakak. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita mulai saja ya. Kita sharing-sharing dulu. Nanti mungkin akan ada beberapa nanti akan ada beberapa pertanyaan mungkin dari saya atau dari netizen yang nonton. Silakan bertanya, nanti kita akan bahas begitu mungkin. Ya, jadi gini, Bang. Mungkin alangkah lebih baiknya juga kalau Bang Rijal mungkin sebelum sharing sedikit dulu perkenalan mungkin ya, biar teman-teman tahu, karena yang nonton ini ternyata banyak juga gitu, alhamdulillah banyak juga dari followersnya Pick Up Kebaikan gitu, biar kita saling tukar informasi aja gitu. Mungkin silakan. Baik, terima kasih banyak Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'd. Selamat malam buat semua teman-teman semua. Mungkin saya umum saja dari Sabang sampai Merauke. Salam hormat, salam kenal dari saya Rijal. Saya adalah seorang content creator, juga aktif sebagai public speaker dan juga creative trainer. Selama ini saya banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan dan pelatihan ataupun pelatihan skill, terutama yang berhubungan dengan industri kreatif 4.0. Fokus konten saya lebih banyak kepada edukasi dan juga inspirasi. Kalau di YouTube dia lebih banyak hal membahas mengenai hal-hal yang pro kontra, hal-hal yang menjadi bahasan atau isu publik di Indonesia. Saya kira Bang Rivaldi cukup tahu, dan beliau banyak memberikan insight kepada saya untuk bagaimana mengemas konten secara isinya lebih enak lagi, sesuai dengan versinya saya kasihan. Saya kira itu perkenalan singkat. Semoga insya Allah dalam beberapa menit ke depan bersama teman-teman Pick Up Kebaikan kita bahas tentang Corona versus content creator. Ya, saya kira ini cukup menarik supaya teman-teman mungkin bisa setidaknya mendapat insight baru setelah kemudian kita live dengan saudara-saudaraku di Pick Up Kebaikan. Singkat, terima kasih banyak. Ya, luar biasa. Betul-betul ya, menginspirasi sekali gitu. Harapannya memang setelah nonton live ini makin banyak pemuda-pemuda, khususnya mungkin kita dari teman-teman Pick Up Kebaikan yang terinspirasi untuk bisa merambah juga mungkin ke dunia konten kreator, tapi tetap pada orientasi kebaikan, seperti itu mungkin Bang. Jadi izin lagi ya, kita bahasa Indonesia saja karena takutnya teman-teman banyak yang tidak mengerti bahasa Makassar. Aman. Ajar. Oke, siap. Jadi Kakak bisa sambil saya ngambil-ngambil, bisa sambil ngambil-ngambil. Oke. Siap, santai-santai. Biar lebih santai-santai ya. Iya, siap. Saya izin. Iya, siap. Jadi mungkin Bang Rijal bisa sharing ya seputar kenapa sih memilih konten kreator sebagai sebuah profesi yang terus dikembangin sampai hari ini gitu. Baik. Terima kasih banyak Kakak Rivaldi. Yeah. Perwakilan dari Pick Up Kebaikan. Saya kira ini berangkat pada persoalan era digital yang luar biasa berkembang pesat. Kalau berbicara soal konten kreator, saya kira banyak sekali. Bahkan semua orang hari ini tidak mempunyai batasan untuk menjadi seorang content creator. Kita update status itu sebenarnya kita sedang meng-create sebuah konten. Hanya masalahnya kita ada yang kita jadikan sebagai sebuah kerjaan atau mungkin hobi yang menghasilkan. Ada juga yang hanya sekedar ya media sosial hanya dipakai untuk ruang chat-chat atau ruang untuk bertegur sapa. Hari ini justru platform digital media sosial sudah dijadikan sebagai salah satu cara untuk merubah pola pikir seseorang, dapat merubah mindset seseorang, bahkan merubah karakter seseorang hanya melalui dari media sosial. Kehadiran itulah kemudian content creator ada di sana. Content creator hadir karena menjawab atau adanya fasilitas yang disiapkan dan keterpanggilan. Keterpanggilan saya secara pribadi bahwa penting rasanya untuk
teman-teman di edukasi. Kita tahu bahwa media sosial kita banyak diisi oleh hal-hal yang sensasional, hal-hal yang pro kontra, sehingga kehadiran content creator yang bisa lebih mengedukasi sangat urgent untuk dibutuhkan ke sana. Bicara content creator banyak sekali bidangnya, klasternya itu, jadi content creator itu kakak klasternya banyak. Ada komedi, ada inspirasi dan sebagainya. Paling tidak dasar sederhananya adalah ketika kemudian orang membuka media sosial, paling tidak ada 3 poin yang kemudian mereka cari. Yang pertama adalah mereka cari inspirasi atau mencari sebuah nilai yang kira-kira dapat memberikan insight banyak kepada mereka. Kedua, ketika orang buka sosmed, orang akan cari entertainment. Orang akan cari hiburan. Nah, makanya banyak juga content creator yang kita rasa memang, dan ini cukup dominan, dan ini cukup banyak pengikutnya, yaitu content creator di bidang entertainment, ya, hiburan. Dan yang ketiga, ketika orang buka medsos, selain inspirasi, dan juga kedua adalah entertainment, dia cari informasi. Nah, sekarang bagaimana content creator ini ada di 3 semua ini, baik itu inspirasi, entertainment, dan juga informasi. Contoh akun-akun buzzer, Jakarta Info, Makassar Info, dan seterusnya. Itu adalah akun yang kreator yang menyiapkan berbagai macam informasi. Entertainment, mereka-mereka para komedian, stand up komedian, bintang Emon misalnya, ada content creator yang bergerak di bidang entertainment. Saya kodong ya kira-kira sebenarnya semuanya saya coba masuki. Namun hari ini saya lihat teman-teman netizen menganggap saya sebagai orang yang kira-kira bisa memberikan insight baru, terutama dalam hal edukasi atau inspirasi yang kira-kira cukup lain alirannya. Gayanya lain tong, kira-kira seperti itu. Mungkin sesederhana itu kakak, kenapa kemudian saya terpanggil untuk menjadi seorang content creator atau terlibat menjadi content creator, karena alasan sederhananya bahwa media sosial itu butuh diisi. Makanya algoritma Instagram, algoritma YouTube, Facebook, dan seterusnya, kanal-kanal platform digital kita, itu sangat senang, semakin banyak content creator semakin dia suka. Hanya tinggal bagaimana generasi kita perlu kita selamatkan, jangan sampai mereka menjadi content creator yang hanya dalam tanda petik mengejar nilai, mengejar materi, mengejar uang. Buat deh prank supaya kita terkenal. Kalau hanya sekedar itu, saya kira mereka tidak siap menjadi seorang content creator. Mohon maaf ini, saya agak cukup keras kalau persoalan itu. Sepakat soal itu. Karena memang alangkah lebih baiknya ya ketika media sosial ini diisi dengan hal-hal yang bernada positif, apalagi sifatnya mengedukasi, sehingga orang-orang itu bisa mengikuti gitu, mengambil sisi positifnya. Walaupun mungkin memang konten-konten kreator atau beberapa konten-konten yang sifatnya negatif itu bisa juga jadi seorang pembelajaran mungkin untuk kita meninggalkan hal-hal yang negatif seperti itu. Gitu. Tapi luar biasa memang kalau Bang Rizal ini luar biasa konten-kontennya, apalagi saya sering lihat itu pantun-pantun khasnya luar biasa. Si jago pantun dari Indonesia Timur ya, Bang ya. Enggak Ji. Jadi kalau persoalan pantun itu sebenarnya kenapa ini bicara pantun? Kenapa pantun saya masukkan dalam setiap saya buat konten? Poinnya sederhana. Pantun itu adalah budaya bangsa, budaya nasional, sastra lisan yang kemudian kita adopsi menjadi sastra tulisan. Yang hari ini banyak kemudian kita pakai di seni-seni pertunjukan. Cuma cara mengemasnya. Nah kali ini karena orang pandemi dan kemudian saya melihat kayaknya pantun selama ini hanya dipakai untuk masak air, lempar bedak, biar matang. Apa hubungannya pantun dengan masak air? Tidak ada. Makanya kemudian kita hadir untuk ke sana. Kira-kira begitu Kakak Rivaldi. Keren ya. Berarti sudut pandangnya yang luar biasa keren ini. Gitu. Jadi benar-benar mengemas. Selalu merendah ya untuk meroket. Merendah untuk meroket. Iya. Intinya salut dengan konten-kontennya Bang Rizal. Sampai kemarin juga sempat dilirik sama RCTI ya kalau nggak salah ya. Ya. Di pemberitaan TV nasional terkait konten yang mengkritik mengkritik pemerintah dalam penanganan COVID. Itu luar biasa. Dan dari beberapa konten-konten yang saya lihat juga memang sangat mengedukatif gitu, dan orang-orang yang dulunya ya mungkin ya maafnya sekarang itu orang-orang udah kayak melupakan pantun gitu. Pantun itu seolah-olah
terlupakan. Tapi dengan adanya Bang Rijal, muncul dengan konten-kontennya yang di dalamnya juga ada pantun yang luar biasa. Dan ternyata sekarang orang kembali melirik pantun tersebut. Dan saya pun sampai belajar pantun ini, biar untuk menutup sebentar live ini, saya juga mau berpantun. Karena saya tidak mau kalah sama Bang Rijal. Iya. Oke Bang, terus yang kedua nih, suka dukanya menjadi seorang konten kreator itu seperti apa? Suka dukanya menjadi seorang konten kreator seperti apa? Kenapa kakak? Suka dukanya menjadi seorang konten kreator itu seperti apa? Sinyalnya ini ya, lagi gangguan ya? Halo? Kak? Lagi... Ya, bisa diulang pertanyaannya, tadi putus-putus. Oke, yang kedua pertanyaannya, selama menjadi konten kreator, apa suka dukanya Kak? Coba disampaikan suka dukanya selama menjadi seorang konten kreator. Oke, saya sukanya dulu. Kalau sukanya adalah sebenarnya saya lebih bisa menemukan banyak hal baru. Itu yang pertama. Kedua, menambah atau mengupgrade kita punya skill. Kreator itu jangan dimaknai bahwa mereka yang ada di depan kamera, jangan dimaknai itu. Kreator itu mereka juga yang di belakang kamera. Justru itulah yang kemudian banyak berperan penting. Yang editor, yang foto, yang nulis, merangkai konsep, itu semua adalah content creator. Saya sebenarnya bukan menjadi pemeran utama dalam profesi saya sebagai content creator, dalam hal ini mengedit. Saya punya tim atau ada orang adik yang kemudian saya percayakan. Tapi persoalan bagaimana mengemas konsep, itu tanggung jawab saya sebagai seorang. Teruslah, itu bukan tujuan. Karena memang aneh rasanya ketika mungkin content creator kemudian merangkap menjadi selebgram. Itu salah kalau menurut saya. Bukan salah ya, keliru. Karena kreator itu ataupun selebgram itu sangat berbeda. Kreator itu ya apa yang menjadi keresahan masyarakat, itu kemudian dijadikan sebuah konten. Sedangkan sedangkan selebgram, kegiatan sehari-hari mereka, aktivitas pribadi dan seterusnya, itu yang kemudian menjadi konten. Sehingga disitulah kira-kira sisi perbedaannya. Makanya kalau ditanya sukanya ya kira-kira seputar itulah. Ini dukanya yang saya perlu jelaskan. Buat teman-teman semua yang kira-kira mau terjun menjadi seorang content creator, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Satu, pastikan, tentukan dulu apa yang menjadi karakter kita, apa yang menjadi passion kita. Kita suka di bola, kita mau bermain di musik, kita mau bermain di pendidikan dan macam-macam. Kita tentukan dulu. Nah, karena kenapa? Salah saja langkah yang kita ambil, maka itu akan berakibat fatal. Kalau di soal persoalan duka, ya pertama saya pernah mendapat teror, itu yang kedua. Pernah dihujat lah dan sebagainya lah. Bahkan sempat diancam juga, terutama ketika pertandingan PSM Makassar berhadapan dengan Persija Jakarta. Itu saya buat konten tentang membela PSM Makassar, semua Jackmania itu menghujat saya. Ya, karena mungkin ya dengan konten pantun dan sedikit sindiran halus, itu kayaknya memang membuat agak-agak panas kita punya hati. Karena kenapa? Konten yang saya kemas saya adalah menyindir, tapi tidak memukul. Kira-kira begitu. Maksud saya adalah, sindiran itu melebihi daripada pukulan. Terasa sakit, tapi diterima. Nah, kira-kira itulah. Nah, itulah makanya feedbacknya ataupun efeknya adalah, ya kita mungkin dihujat, diancam, dan sebagainya. Bahkan ada yang tanya di mana kau tinggal, dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Tapi saya kira biasa saja lah. Ini dukanya yang terakhir. Dukanya yang terakhir kakak, content creator belum dianggap, saya kurang tahu kalau di Jakarta ya, content creator terutama kita di Indonesia Timur belum dianggap sebagai sebuah profesi yang menjanjikan. Bahkan sebagian orang menganggap content creator adalah tukang video-video, tukang foto-foto. Ya kita masih dianggap tukang. Gitu. Makanya teman-teman yang di komunitas saya ajak untuk menjadi content creator karena mereka punya bakat dan passion. Kemudian itu begitu sulit dijelaskan kepada kedua orang tua. Sehingga saya kira saya mengajak teman-teman content creator selalu bahwa kalau dikatakan content creator adalah dengan membuat hal-hal yang selalu sensasional, saya kira akan sulit profesi content creator itu naik.
Maka mari bersama-sama, banyak sekali ruang yang bisa kita isi untuk menjadi seorang content creator yang kira-kira positif dan menarik. Jangan hanya menjadi positif, tapi bagaimana juga itu menarik. Karena kalau positif saja buat semua orang suka. Apalagi kita tahu nih juga bahwa bagaimana netizen-netizen Indonesia. Kalau dari segi judul saja tidak menarik, jangan harap dia membaca atau dia membuka atau dia menonton. Sehingga inilah semua perlu dikemas dengan baik. Nah, makanya, tapi bukan saya menganjurkan clickbait ya. Saya lebih mengharapkan bagaimana teman-teman membuat konten ini ada sesuatu yang tertanam di kepala netizen. Ada sesuatu yang mereka bawa pulang sehingga kemudian ke depan berulang-ulang dia akan mau nonton kita lagi. Terakhir di pertanyaan ini, kalau ada content creator mengejar followers, dia bukan content creator yang mau besar itu. Silakan saja menjadi selebgram. Kira-kira seperti itu. Karena kreator kita tidak membuat, kita tidak mencari followers. Kita membuat konten saja, di follow silakan, terima kasih. Tidak di follow juga tidak apa-apa. Sesederhana itu kita, kira-kira Kakak Rivaldi. Oke, luar biasa, betul-betul ya. Kesederhanaannya ini yang membuat saya semakin kagum sama Bang Rijal ini. Masya Allah, merasa kan. Jadi tadi kan sempat bilang ya bahwa ada beberapa mungkin ya sampai teror dan sebagainya. Mungkin kalau bagi orang itu sebuah kesalahan ya, yang mungkin Bang Rijal lakukan lewat konten yang disampaikan sehingga mungkin menimbulkan pro dan kontra. Tapi bagi seorang yang berkecimpung di dunia media sosial itu hal yang biasa lah, yang lumrah lah, dan mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya biar kontennya mungkin bisa lebih menjaga sensitivitas kontennya gitu. Gitu mungkin ya Bang. Terus Siap. tadi kan kita ngebahas soal konten creator nih secara umum ya. Nah sekarang coba kita kerucutkan lagi sesuai dengan tema. Kita coba bahas dari pandeminya ini sendiri ya, yang akan kita kaitkan dengan bagaimana konten kreator dalam berkarya di tengah pandemi gitu. Dan saya lihat selama pandemi ini kurang lebih 3 bulan dari Maret ya, bahkan sebelum Maret sampai sekarang saya ngelihat bahwa Bang Rijal ini keren gitu karya-karyanya terkait corona itu sendiri. Terima kasih. Dan memang banyak teman-teman yang coba untuk sampaikan untuk untuk sebarluaskan konten tersebut, dan saya pun di teman-teman Pick Up Kebaikan itu kagum dengan konten-konten yang berkaitan dengan corona ini itu Bang. Amin. Kemudian yang saya mau tanya seperti ini ya, kan kebanyakan konten kreator itu biasanya memanfaatkan kebebasan dalam berkarya ya, memanfaatkan kebebasan dalam berkarya dalam artian sekarang mungkin menjadi keresahan bersama oleh seorang konten kreator mungkin ataupun influencer dan sebagainya, karena kita dipaksa untuk di rumah saja di beberapa bulan belakangan ini, sekitar 2-3 bulan kita dipaksa untuk di rumah saja. Sedangkan konten kreator itu kebanyakan membuat konten-konten yang memang mengharuskan dia di luar, seperti misalnya kontennya tentang liburan, jalan-jalan, wisata dan sebagainya. Jadi ini menjadi hal yang kemudian membatasi mereka selama pandemi ini, apalagi dengan adanya himbauan untuk di rumah saja. Kemudian mereka harus dipaksa untuk berkarya lewat rumahnya yang dalam ruang lingkup yang lebih sempit gitu. Kalau kan dari Bang Rijal sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut? Persoalan kita mau di luar rumah ataupun di dalam rumah, content creator itu saya kira akan selalu mempunyai caranya bagaimana karyanya itu bisa diproduksi atau bisa dihasilkan. Memang selama pandemi COVID-19 kami sebagai content creator memang mempunyai berbagai macam keterbatasan. Harusnya kita ambil angelnya ini di luar, outdoor. Tapi karena kita mengikuti anjuran pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa kita harus menyesuaikan. Nah, selama pandemi COVID-19, saya secara pribadi, alhamdulillah itu cukup produktif di YouTube. Yang selama ini, kalau saya banyak keluar, ketemu silaturahmi dan sebagainya, itu kurang produktif di YouTube. Bahkan materi apa yang kita upload di Instagram, upload juga di YouTube. Alhamdulillah selama pandemi COVID-19, luar biasa. Luar biasa, saya produktif, bahkan hampir nyaris tiap hari bisa kita upload. Bisa ada konten. Karena kenapa? Kreator itu, jiwanya tidak bisa diam. Jiwanya di situ. Makanya kalau kita stuck di dalam rumah, pasti ada saja
Wah, karena begini, ciri khas daripada content creator itu, sesempit apapun ruangnya, keterbatasan apapun yang dia alami, baik itu alat, lingkungan dan sebagainya, pasti akan dia fokus untuk menyelesaikan apa yang sedang dijalani, apa yang ada di hadapannya ini harus diselesaikan, dan itu harus mengkreat sebagai sebuah konten. That's why I mean, kenapa content creator menjadi tantangan atau menjadi peluang ke depan, karena di sana mereka punya berbagai macam cara, begitu banyak inspirasi yang mereka bisa kemas, ya. Ini masalah-masalah kan banyak, tinggal bagaimana kemudian content creator sesuai dengan karakternya masing-masing, ini kita fasilitasi. Teman-teman influencer, itu juga bisa berperan lebih ke sana. Karena sekali lagi teman-teman, pengaruh kreator dan influencer atau mungkin selebgram itu cukup luar biasa selama pandemi COVID-19. Kemarin kita lihat bagaimana nakes dibenturkan untuk di Makassar, ya. Bagaimana tenaga medis nakes dibenturkan dengan masyarakat, bahwa nakes dengan pemerintah adanya kong kali kong dan seterusnya. Nah, salah satunya cara yang bisa kemudian, bukan satu-satunya cara, tapi mungkin cara paling efektif untuk kemudian bisa menjembatani ini adalah mereka-mereka lah yang menjadi influencer atau content creator. Makanya kemarin kita ada pertemuan, pertemuan influencer sekota Makassar untuk bagaimana bisa membantu atau berkontribusi dalam rangka membantu pemerintah. Karena serangan hoax yang luar biasa, walaupun saya tahu bahwa tidak semuanya juga mungkin influencer satu kepala akan hal itu. Karena juga saya kira masih banyak influencer yang belum juga teredukasi. Sehingga penting sesama kita influencer saling mengedukasi, saling juga mensupport. Nah, kira-kira seperti itu sederhananya. Jadi selama pandemi COVID-19, kalau ada content creator selama pandemi COVID-19 kemudian kurang begitu berekspresi dan berkarya, saya kira bisa dicek kembali nawaitunya, niatnya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa saya luar biasa dan keren, tidak. Silakan teman-teman netizen menilai. Karena pada dasarnya saya membuat apa yang saya senangi, saya buat apa yang kira-kira bisa bermanfaat buat orang banyak, dan kita buat yang kira-kira bisa menjadi karya atau yang bisa sifatnya tertanam nilai-nilai di netizen. Kira-kira sesederhana itu, Kakak. Luar biasa. Berarti semua kembali ke niat, ya. Niat yang kuat. Insya Allah juga akan dihadapkan sama kemauan yang kuat, kemudian jalan yang lurus juga, walaupun memang harus berliku-liku dulu, tapi dengan niat, kembali lagi ke niat, pasti semuanya akan bisa dilalui gitu, Bang, ya. Terus selama COVID-19 ini kan banyak nih, bukan banyak, hampir semua memang pemuda di Indonesia itu diminta untuk di rumah saja gitu, baik yang kuliah mungkin dan lain sebagainya itu diminta untuk di rumah saja. Dan saya juga banyak melihat bahwa banyak pemuda-pemuda yang mungkin saya lihat di sosial media banyak yang mengeluh karena nggak bisa nih ngapa-ngapain di rumah saya terus, yang ada makan tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya mau minta tips dari Bang Rijal, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda untuk bisa tetap produktif selama pandemi ini, khususnya ketika mereka harus berdiam di rumah saja. Selama kita harus berdiam di rumah saja, kemarin pemuda luar biasa memang bergejolak batinnya. Orang yang terbiasa keluar, yang cari inspirasi di luar, tiba-tiba harus dikurung dalam rumah. Memang itu sangat, itu lebih menyeramkan daripada penjara itu. Itu lebih menyeramkan daripada diselingkuhi. Lebih baik diselingkuhi. Ya, maksud saya begini. Poin saya adalah, menjadi sangat rugi ketika kemudian ada anak muda selama pandemi COVID-19 ini tidak mengupgrade skillnya, tidak menambah pengetahuan ataupun literasinya, dan tidak menemukan skill baru. Kenapa? Karena begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk hal itu. Contoh sederhana, banyak kemudian muncul istilah webinar, live Zoom, apa semua. Ini karena adanya pandemi COVID-19 ini. Akhirnya apa? Dengan adanya COVID-19 ini, corona ini, memaksa orang untuk banyak menguasai teknologi. Sehingga banyak anak-anak muda kemudian akhirnya apa? Luar biasa. Ya, penguasaan IT, penguasaan fitur-fitur, berbagai macam aplikasi di-download, baik yang kemudian dapat menghibur mereka berupa game, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk kemudian dapat diselesaikan setelah masa pandemi COVID-19 ini. Makanya
Makanya penting bagi teman-teman semua, anak muda, pandemi COVID-19 itu adalah peluang emas bagi saya. Mereka-mereka yang berada pada angkatan corona ini, COVID-19 ini adalah, saya kira begini, tercatat dalam sejarah Indonesia ini, anak muda yang kemudian berada pada masa pandemi COVID-19 luar biasa. Kita bisa ukur itu, tunggu 5-10 tahun akan datang. Mereka adalah mereka adalah pemenang pertama untuk kemudian mewujudkan bahwa memang benar di 2045 nanti Indonesia akan menjadi negara yang sangat luar biasa. Artinya sekarang penting, apalagi adik-adik yang kemudian kira-kira usia 25 tahun ke bawah, ini sangat luar biasa. Penting sekali mereka untuk banyak mengupgrade skill. Makanya kemarin saya sampaikan juga di Kaganan Squash bahwa harus kita ini menjadi pemain utama ini, jangan jadi penonton lagi. Tidak bisa tidak. Bicara IT ya bicara anak muda, bukan bicara yang lain. Makanya saya kira teman-teman sekarang adalah harus banyak-banyak mempersiapkan itu. Jadi upgrade skill, tambah wawasan, juga wawasan termasuk literasi, dan yang paling penting adalah kita menemukan skill baru. Dan yang paling penting banyak pertemanan. Kalau tidak ada pandemi COVID-19, saya mungkin tidak bisa bersapa ria dengan teman-teman yang ada di Provinsi Riau. Saya tidak bisa bertegur sapa dengan teman-teman yang ada di NTB, NTT, dan seterusnya. Mungkin bisa, tapi tidak sekeren dan setidak wah seperti sekarang ini. Makanya alhamdulillah dengan adanya pandemi COVID-19, membangun relasi luar biasa. Besok, kalau kemudian saya ke Kalimantan, wah, saya tidak begitu susah lagi untuk mencari kawan dan teman. Karena kemudian selama pandemi COVID-19 betul-betul kita manfaatkan. Nah kira-kira sesederhana itu, manfaatkan, masih ada waktu kita untuk itu, berjejaring dan seterusnya. Makasih Kakak Rivaldi. Luar biasa, semangat mudanya ini membara gitu. Sampai tadi saya baca komenan-komenan netizen, milenial pemuda membara luar biasa. Iya. Terus tadi sempat saya baca ada komen dari penonton, katanya influencer itu kurang dimanfaatkan pemerintah dalam edukasi COVID. Sedangkan yang saya tahu anggarannya itu ada. Bagaimana tanggapannya itu? Tadi ada penonton yang bertanya bahwa influencer itu kurang dimanfaatkan pemerintah dalam edukasi COVID-19. Sedangkan ada anggaran kalau nggak salah ya sekitar 72 miliar untuk influencer. Nah itu bagaimana tanggapannya ini menanggapi netizen yang bertanya? Yang pertama pemerintah yang mana dulu ini? Ini pemerintah banyak. Iya betul. Pertama pemerintah mana dulu ini? Kalau pemerintah pusat, berarti kita fokus ke pusat. Kalau provinsi, daerah, karena begini, kemarin saya mengkritik pemerintah yang lain tersinggung Pak. Tersinggung dalam artian mereka tidak melakukan apa yang seperti yang saya sampaikan. Contoh yang saya buat itu bersama dua kawan saya yang mengenai COVID-19 itu. Oi kakak bapak bupati, dan seterusnya. Yang bupati, wali kota yang sumpah kemudian diliput oleh RCTI. Itu kemudian banyak juga yang protes. Wah, kami tidak tersinggung. Ada anggota dewan yang tidak tersinggung. Makanya ketika ada influencer kurang dimanfaatkan oleh pemerintah, saya kira pemerintah mana dulu? Oke, anggaplah yang saya paling ketahui adalah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tempat saya berdomisili atau mungkin Makassar. Kalau itu yang dimaksud, saya kira memang benar. Itu kurang dimanfaatkan. Karena apa? Selama ini influencer, ya seperti saya bilang tadi, influencer atau kreator tidak dianggap sebagai sosok atau seorang atau sebuah pekerjaan yang betul-betul punya efek untuk pembangunan di Kota Makassar atau di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin tidak ya, tapi masih kurang. Kenapa masih kurang? Jangan tanyakan dan jangan salahkan pemerintah, tapi yang bisa kita salahkan juga influencernya Kamase. Bisa juga kita salahkan influencernya. Kenapa ya? Karena yang kau buat konten begitu. Sekarang kalau kita buat konten-konten seperti itu dan tanpa kita punya kepedulian, bagaimana mungkin kemudian pemerintah bisa melirik kita? Justru bahkan mungkin menyesatkan masyarakat. Makanya ketika kemudian ada masalah ini, COVID ini, dan kemudian pemerintah memiliki keterbatasan ruang dalam berkomunikasi, influencer kemudian menjadi pilihan terakhir.
Saya terus terang dan hanya di pick up kebaikan saya sampaikan ini, bahwa kemarin kita semua ada influencer, apa namanya, ada influencer pusat, dalam hal ini saya sebut saja Dokter Tirta datang. Ya. Saya termasuk penggemar beliau. Yang jadi masalah adalah kenapa harus ada influencer pusat baru kemudian kita dikumpulkan influencer Kota Makassar? Kenapa harus influencer pusat mengetuk kemudian pemerintah kota atau pemerintah provinsi? Pertanyaannya kemudian, kita kan diminta ini ceritanya membantu. Kami dari kemarin mau membantu. Kan tidak enakan juga itu kita pergi ketuk-ketuk. Kalau kita juga tidak diajak. Buat apa kemudian kita memberi makan kepada orang yang tidak lapar? Nah, artinya apa? Dalam hal ini mungkin pemerintah tidak butuh kita, tapi kemudian melalui influencer nasional ini, kemudian alhamdulillah kita disatukan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana misalnya pandemi sudah selesai, COVID-19 sudah selesai. Sekarang pertanyaannya influencer bagaimana? Kembali lagi yang seperti kemarin, jalan sendiri-sendiri. Atau content creator ini jalan sendiri-sendiri. Kan begini, ya inilah masalahnya saya bilang. Karena banyak faktor, pemerintahnya bisa jadi juga keliru, influencernya juga keliru. Makanya saya kira memang penting, karena memang membuat konten yang sedikit berhubungan dengan pemerintah, atau berhubungan sedikit dengan birokrasi, memang begitu memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan yang paling sederhana adalah wawasan, literasi. Jangan coba-coba bos membuat konten yang berhubungan dengan itu kalau Anda tidak memiliki literasi yang kuat. Bisa babak belur kita dihajar, Pak. Makanya kenapa saya tidak bisa seperti selebgram yang instastory-nya sudah titik-titik. Saya tidak bisa seperti itu yang setiap hari upload di feed. Saya juga begitu sulit untuk itu. Kenapa? Karena proses produksi kita dalam menciptakan sebuah konten itu butuh riset, butuh penelitian, butuh komparasi. Nah, saya kira kalau yang dimaksud memang betul adalah influencer tidak dimanfaatkan, berarti kacamata si penanya ini ya kurang lebih berarti influencer kemudian menjadi sebuah barang mahal hari ini yang perlu kemudian dimaksimalkan oleh pemerintah. Tapi yang saya agak keliru caranya, bos. Kira-kira begitu. Caranya, maksud saya apa susahnya pemerintah Kota Makassar memanggil, saya kira kan banyak lah kanal-kanal pemerintah. DM saja atau melalui admin akun pribadi wali kota atau gubernur, DM saja kita aja pertemuan dan sebagainya. Kalau kita buat gerakan, ini ada influencer nasional datang baru kemudian kita dikumpulkan. Nah sekarang juga nggak tahu kita mau bagaimana. Apalagi influencer dan content creator itu mempunyai banyak cluster, dan bagaimana caranya membagi perannya masing-masing. Saya kira memang perlu ada influencer yang terjun langsung ke lapangan. Ada influencer yang perlu juga memang hanya mengedukasi di medsos. Ada influencer yang saya kira hanya meriset. Saya kira itu perlu dibagi begitu, kakak. Nah, kenapa penting kita lakukan itu? Supaya pemerintah melek. Pemerintah itu melek. Membantu sekali. Kemudian pemerintah juga. Tapi saya kira begini, kalaupun pemerintah atau oknum wali kota atau gubernur mau memanfaatkan influencer, saya kira belum tentu juga satu pemerintahan itu sepakat. Karena seolah-olah kita sudah mengambil alih posisinya humas. Jabatan bidang humas yang kemudian bisa menyuarakan dan seterusnya. Nah, inilah yang saya kira perlu menjadi bahan perhatian kita. Saya memang agak keras untuk persoalan ini, kakak. Kenapa? Karena tidak mungkin saya agak keras kalau saya tidak pahami batang tubuhnya. Nah, saya kira ini perlu dicarikan solusi. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah bertemu dengan Bapak PJ Wali Kota, walaupun tidak dipanggil langsung melalui fasilitasi tim komunikasi tentang bagaimana seharusnya ini edukasi ke masyarakat. Tidak usah jauh-jauh, kakak. Tim edukator COVID-19 saja untuk skala provinsi itu sedikit sekali. Sedangkan kita sekarang sudah menjadi provinsi keberapa itu kira-kira untuk pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan ini. Makanya tim edukator perlu diperbanyak. Yeah. Saya kira sesederhana itu kira-kira. Oke. Luar biasa membara ya, karena khususnya pemuda ya, selain punya kemampuan untuk berkarya, berkreativitas, memang harus dibekali juga dengan daya kritik, kemampuan untuk mengkritisi segala hal yang mungkin dianggapnya itu kurang atau butuh perbaikan. Tapi sebelum mengkritik memang kita harus butuh juga yang namanya literasi yang mumpuni, biar tidak menjadi bumerang ya buat kita mengkritik tersebut. Nah, luar biasa
apa yang Bang Rijal jelaskan pada malam hari ini. Jadi kalaupun memang terlambat, khususnya di Makassar ya, influencer dikumpulkan untuk membantu mengedukasi terkait COVID-19, tapi setidaknya sekarang ada usaha untuk itu. Bukan berarti terlambat, kemudian tidak berbuat apa-apa. Jadi harapannya mungkin ke depan influencer benar-benar bisa dimanfaatkan untuk membantu mengedukasi masyarakat. Biar COVID-19 ini bisa menjadi sebuah permasalahan yang bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Dan memang butuh kesadaran untuk itu semua. Dan semoga influencer bisa hadir untuk memberi kesadaran kepada masyarakat dalam bentuk edukasi dengan caranya masing-masing. Seperti itu mungkin. Betul. Maksud saya begini kakak, mungkin juga ada kekhawatiran beberapa pemerintah ketika kemudian mengajak influencer atau content creator dalam mengedukasi masyarakat, maka itu menjadi tanda bahwa pemerintah itu sendiri tidak menginfluence masyarakatnya. Artinya pemerintah kurang didengar. Mungkin juga ada pemerintah sebagian yang merasa gengsi. Wah, kalau kita aja influencer berarti kita pemerintah tidak ada gunanya dong. Ya kan begitu. Siapa tahu ada juga yang begitu. Ya, maksud saya ini dugaan-dugaan sederhana saja dari saya. Sekarang poinnya adalah kalau semua influencer setiap kota itu bergerak mengedukasi masyarakatnya dan sebagainya, dan kemudian pemerintah memberikan support dalam artian ada take and give, ada semacam giveaway, saya kira pemerintah akan memiliki pekerjaan yang cukup ringan dalam mengedukasi. Karena begini, COVID ini bagi saya adalah pencegahannya yang harus matang. Pencegahan. Nah, pencegahan ini dibutuhkan kekuatan yang masif, terstruktur. Seperti cara kampanye politik, masif, terstruktur, dan apa lagi itu? Masif, terstruktur, ya itulah. Sistematis. Ini orang politik memang Rivaldi ini. Ya. Terbiasa demo ini. Ya. Makanya saya kira sesederhananya adalah kalau ditanya pemerintah, tolong marilah anak-anak muda bantu kami pemerintah. Iya, kita mau bantu, masalahnya tidak ada kanal yang disediakan untuk membantu. Nah, sekarang harapan kita tolong siapkan kanalnya. Kalau perlu minta maaf, kami cuma butuh influencer 10 karena anggaran misalnya 10 saja untuk influencer. Sudah seleksi di influencer. Suruh influencer masukkan kira-kira apa cara mengedukasi dan sebagainya. 10 yang dipakai. Kemudian inilah yang kemudian dimaksimalkan dengan baik. Sembari kita juga terus mengedukasi. Kan seperti itu. Nah, kalau sekarang ada influencer kita tidak butuh jadi ruang pemerintah. Tidak ada masalah juga persoalan itu. Itu kan idealisme masing-masing dan harus kita hargai. Saya kira itu sesederhananya, Kakak. Oh iya, jadi memang butuh kolaborasi ya. Kolaborasi yang mumpuni antara influencer dengan pemerintah. Jadi saling menopang satu sama lain untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait COVID ini. Khususnya mungkin dari segi edukasi tadi. Dan begini Bang, karena kita keterbatasan waktu, durasinya cuma 1 jam, mungkin kita satu pertanyaan lagi, kemudian nanti saya mau minta closing statement mungkin dari Bang Rijal sebelum kita akhiri, kurang lebih 10 menit lagi mungkin. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tahu atau tanggapan? Iya. Mungkin begini saja, saya mau minta pesan dari Bang Rijal kepada pemuda, yang khususnya yang mengaku kaum milenial saat ini, agar bagaimana mereka tuh dalam bersikap, dalam bertindak dan berbuat, khususnya untuk membantu dirinya sendiri mungkin, keluarganya, masyarakat, atau bahkan pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini. Gimana, Bang? Bagaimana? Kira-kira saya minta pesan dari Bang Rijal kepada seluruh pemuda, khususnya yang mengaku kaum milenial, tentang bagaimana mereka dalam bertindak, berbuat, untuk mungkin bisa membantu dirinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, dan bahkan pemerintah dalam menangani penanganan pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Saya kira kanal-kanal berbagai macam platform edukasi terkait mengenai COVID-19 saya kira sudah banyak ya. Hampir semua kita mungkin menjadi edukator masing-masing untuk diri kita sendiri. Kan kuncinya cuma ada 3 ini untuk pencegahan ini. Cuci tangan, jaga jarak, dan juga
pakai masker. Nah, saya kira hal-hal sederhana itulah yang kemudian disebut mungkin sebagai kenormalan baru atau the new normal. Makanya yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita maksimalkan adalah kita harus tahu seberapa kuat kita punya imun. Kalau kita baru kena angin malam langsung kita loyo atau lobet, ya sudah, jangan paksakan untuk keluar. Karena hari ini begini Pak, saya ini paling takut flu. Baru saya ini alergi debu, Kakak Rivaldi. Saya ini alergi debu, artinya setiap hari saya bersin. Setiap hari saya flu. Terutama ketika bangun pagi-pagi. Bayangkan, karena saya sudah tahu kondisiku seperti itu, saya tidak mau keluar kalau saya masih flu. Karena kita langsung, kalau di Makassar istilah kita, bebaki kita langsung Pak, kita dilip langsung kita flu. Kita langsung dijauhi Pak. Karena kita dianggap corona. Padahal penyakit flu ini sudah lama begitu. Nah, artinya apa? Yang paling penting kita memahami adalah cara kita melihat tubuh kita sendiri. Kalau memang misalnya kita cukup rentan dengan hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan penyakit, ya wes lah. Jangan melakukan itu. Ya toh? Tinggal kita sesuaikan saja. Dan yang paling penting adalah jangan terlalu terbebani dengan COVID-19 ini kalau bagi saya. Saya tidak ada urusan dengan teori konspirasi kah, bisnis kan, tidak ada urusan saya dengan itu, tidak ada urusan dengan Belanda. Yang jelas yang saya pahami dan yang saya tahu adalah banyak orang terbaring di rumah sakit efek daripada virus ini. Persoalan itu benar atau tidak, pembohongan data atau tidak, itu urusannya dokter dan wilayah-wilayah yang lain lah. Tinggal bagaimana saya sangat meyakini dan memahami betul bahwa COVID-19 ini cukup berbahaya, tetapi tidak bisa melumpuhkan kita untuk tetap produktif. Karena kenapa? Ketika kita lumpuh, artinya kecurigaan kita benar bahwa mungkin ini adalah teori konspirasi dan sebagainya. Agar kemudian Indonesia ini tidak begitu berkembang. Contoh sederhana Kakak Rivaldi Tabe. Selama kita masa pandemi COVID-19, banyak sekali yang ditangkap pengedar narkoba, sabu-sabu, sampai berkilo-kilo luar biasa. Sasarannya siapa? Anak muda. Anak muda ini harus dimatikan di Indonesia ini. Kalau tidak dimatikan bahaya. Nah, inilah yang perlu kita jaga masing-masing. Ada 3 poin yang cukup berbahaya sekali lagi. Pertama adalah korupsi itu di negara kita ini. Kedua adalah radikalisme. Dan yang ketiga adalah narkoba. Kalau ketiga faktor yang berbahaya ini ada sama anak muda, korupsi, mental korupsi, radikalisme dan juga narkoba, saya kira itu akan lebih berbahaya daripada corona ini. Dan saya kira yang paling fatal adalah selama kemudian pandemi COVID-19, hal-hal ini kurang menjadi perhatian karena semua orang fokus di corona ini. Wah, ini paling saya takutkan saya. Jangan sampai kita fokus mengurusi corona, paham-paham radikalisme masuk. Kita sibuk urus corona semua, narkoba masuk. Kita sibuk urus corona, akhirnya apa? Korupsi menjamur. Ini sangat berbahaya sekali ini. Luput daripada pemantauan kita semua. Karena semua kita terfokus pada corona. Hati-hati ya. Jadi saya pikir, saya mengajak teman-teman yang di circle saya, tolong hati-hati. Dan ini perlu kita soroti yang lain. Bahaya sekali ini, bahaya sekali. Listrik tiba-tiba naik, tanpa ada pemberitahuan dan seterusnya. Mana undang-undang Minerba, mana Pertamina mau dijual. Wah, banyak sekali masalahnya di negara. Jadi kalau hanya pemerintah yang mau selesaikan tidak bisa. Perlu kita semua ini turun tangan. Pick up kebaikan sudah menjadi salah satu wadah untuk itu. Baik itu kebencanaan, baik itu persoalan kerelawanan, luar biasa. Ke depan memang milenial perlu ditumbuhkan jiwa-jiwa relawannya. Karena kita lihat betapa banyak masalah-masalah kebencanaan, ya, itu diselesaikan oleh mereka-mereka relawan. Bahkan jauh daripada power yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lebih kuat power daripada relawan itu. Ya, bahkan saya punya teman yang ada di Palu dan teman saya yang ada di Lombok yang selama ini dijanjikan oleh pemerintah tidak ada. Yang di Palu dan seterusnya justru relawan yang banyak berkecimpung dan berbuat. Nah, inilah kira-kira yang perlu kita perhatikan sama-sama, Karaeng. Kira-kira begitu, Karaeng Rivaldi. Luar biasa, betul-betul menginspirasi sekali, semangat menggebu-gebu, menunjukkan semangat pemuda. Dan kita harus betul-betul bisa menjadi pemuda yang
produktif lah ya, berguna untuk Betul, bangsa betul. dalam segala hal. Jadi selain kita fokus berjuang untuk melawan pandemi, kita juga harus fokus terhadap permasalahan lain yang mungkin bisa jauh lebih berbahaya, seperti yang tadi disampaikan Bang Rizal. Karena Siap. memang keterbatasan waktu, eh, mungkin kita akan akhiri, tapi sebelum diakhiri saya mau minta mungkin Bang Rizal bisa kasih pantun. Apapun Moderatornya itu. dulu, moderatornya dulu. Moderatornya dulu yang berpantun. Oke, siap, Moderator siap, dulu siap. yang berpantun. Kalau bagus, Oke. nanti saya transfer. Kopas juga dong. Oke. Oke, saya tutup dengan pantun sebelum saya nanti setelah saya nanti Bang Rizal ya. Ya, Pantunnya seperti ini. Tahi lalat memang indah, tapi asik, sayang di belakang kuping. Hai asik. kawan, ayo ikutin pemerintah Ya. agar tetap physical distancing. Iya, 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 iya. Sekarang Bang Rizal ya. Kalau pantun saya sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang mau screen recorder, boleh lah. Kalau mau di screen Siap, recorder. siap, siap. Pantunnya itu, bukan. Ku coba-coba memakan ikan. Ku coba juga memakan siput. Selamat buat pick up kebaikan. Insya Allah harapan Siap, baik segera kita jemput. Luar biasa, amazing, nice, nice. Alright, baby. Oh, nice people. Alright, alright. Oke, mantul. Bukan mantul lagi nih. Memantul. Memang mantap betul. Oke, izin juga Bang Rizal, live ini kita akan share juga di IGTV. Ya, Boleh, nanti boleh. teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan untuk live nonton secara langsung live-nya nanti bisa dilihat Share, di IGTV mungkin. share IGTV Iya, nih. nanti. Tuh, karena tadi ada kata-kata yang banyak nama saya sebut, mati saya ini hancurin. Wah. Dokter Tirta saya sebut. Influencer banyak Bapak kan tersinggung nanti nih. Kreator banyak tersinggung, hancur saya ini. boleh tidak Hancur ini? saya ini. Hah? Boleh di-share apa tidak? Boleh, itu kan haknya penyelenggara. Saya kan Oh, cuma oke. adu saja. Siap. 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 Buat teman-teman Jadi, boleh subscribe YouTube Rizal Jamal. oke, tuh buat teman-teman jangan lupa Promosi. ya, like, comment, and share YouTube Rizal Jamal. Di sana banyak konten-konten yang menarik dan yang akan membakar semangat juang pemuda lagi untuk tetap kritis. Ya, dan tolong dikritik-kritik saja. Iya, kalau Anda benci dengan pemerintah boleh komen di situ saja, di salah satu konten yang ada di situ. Siap Bang. Oke, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kesempatannya. Luar biasa ilmunya, luar biasa semangatnya. Semoga kita senantiasa terinspirasi dari Bang Rizal. Semangat pemuda yang membara, kemudian kreativitas yang luar biasa. Semoga kita bisa belajar dari hal tersebut. Dan Amin. yang terpenting semoga kita semua bisa terbebas dan terlepas dari wabah corona yang menyelimuti negeri ini, sehingga kita bisa kembali hidup normal, kita bisa kembali hidup seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, yang bergotong royong dan sebagainya tanpa ada pembatasan jarak dan sebagainya, seperti itu mungkin. Siap. Oke, terima kasih Bang, sehat dan sukses selalu, ditunggu karya-karyanya. Siap. Ewako. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan live kita pada malam hari ini, dan alhamdulillah materi yang disampaikan, sharing-sharing yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Selain keren dengan kreativitasnya, karyanya, ternyata beliau juga memang aktif dan kritis terhadap segala permasalahan yang ada. Dan inilah yang harus kita contoh, bahwa menjadi seorang pemuda tidak lengkap ketika hanya dengan karya, tapi dibutuhkan daya kritis yang kuat. Daya kritis itu harus diseimbangkan dengan
literasi yang mumpuni juga. Terima kasih buat malam ini. Sampai jumpa di Suara Kebaikan selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur kebaikan.